Karena Lung pakai Ming, ketika ulti Lungnya udah pasti Mingnya meninggoy. Menurut gua agak ngeselin banget dan nolongin tim dari Time Flux itu juga sangat-sangat membantu untuk team fight atau survive. Bener, dia di lane kuat banget. Kalau misalkan lu pakai Lung kan berarti dua-duanya otomatis spellcaster ya. Yes. Supportnya spellcaster dan juga si Lungnya juga spellcaster. Jadi menurut gua Sunbeam dan juga Lung itu adalah kombinasi yang sempurna sekali. Timelapse bakal mudah untuk nge-re-engage. Dari Yuhuan juga dia tuh bisa Heal. nge-dodge juga ya ketika lagi terganking. Tetapi kita lihat aja welcome to Hero George kali ini. The DGWIB Honor of King season kedua bersama gua Time for Lucky dan partner gua. Fiskaloid, bye! Nampaknya dia startnya di bawah karena dia tahu kalau misalkan Lung di awal game tuh kayaknya susah banget buat dapetin kill. Gue lebih baik dapetin kill ke A-Lane daripada gue harus dapetin kill ke bawah. Dan dia harus nge-skip satu ayam besar ya, ayam cemani. Gue nyebutnya walaupun itu bukan warna hitam. Jadi Yuhuan di sini bakal bermain dengan Mei Yin dan ini yang dilakuin sama Kagendra juga seperti biasa. Wirao itu pasti kalau misalkan dia di awal game, pasti dia bakalan start untuk menangin clash lane-nya dulu. Oke, baik. Tapi kita lihat juga di bagian bootlinnya kali ini seperti biasa. Dari seorang Lung masih tarik ulu terlebih dahulu teman-teman. Karena apa? Karena Lung itu adalah masih tidak terlalu kuat untuk di early game kali ini. Tetapi Breaker selalu dikeluarkan dari seorang kali ini. Dan ini dia masih mencari titik informasi kembali dan ketahuan sudah satu orang, yaitu dari seorang IZ kali ini di bagian jungle top lane dari seorang Lamnya. Dapat informasi di bagian Milton sehingga dia pun sepertinya ingin mendapatkan rival sprite di bagian Milton, tapi kita di sisi lain juga bagian bot dari pressure dari tim Deep to Hide kali ini kepada teman-teman dan selagi di bagian bot Jia. Bisa Jester pun harus muncul lebih dahulu segi defense lebih dahulu, tetapi kayak juga dari seorang Jie masih bertahan, masih menarik gol, masih memancing karena di sini di bagian bot lane kali, tetapi sebenarnya Winter isirnya juga suka connect dan Jang Fengji pun harus tumbang dari di tangan IC. Ya, itu dia IC 14499 berhasil mendapatkan first blood, memanfaatkan efek slow yang memang gila banget, dan ternyata di sana udah ada satu death bring below dari seorang Lam yang akan langsung bisa menumbangkan Jester Flow. Ini Jester nggak respect sama musuhnya sebetulnya karena memang dia itu nggak bisa ngelihat jungle musuh ada di mana, tapi seharusnya ya kalau misalkan udah minute ketika lu dapetin 2 kill di awal game seperti ini, harusnya udah dulu dah. Lady sana mungkin lu bisa nanti suppress lagi ketika wave udah masing-masing ketemu. Dan tadi IC itu by the way C663 ya guys. Oh iya, informasi aja IC itu 663. Tapi kita lihat lagi, balik lagi ke bagian mid lane. Kali ini ada seorang Zoyu yang sedang berusaha untuk mendefend terlebih dahulu, tetapi ternyata ada pengejaran dari seorang Lam yang menuju kepada seorang Yuhana kali ini. Baik terancam, dia belum bilau menarik kepada seorang Yuhana. Baik kali ini Danit sedia dari seorang Lam. Oh no, tim biru mengeliminasi. ini dia benar-benar sakit banget kali ini. Itu nasty combo menurut gua. Lam congkel pakai Death from Below, terus dicongkel lagi pakai Wildfire. Wildfire-nya tuh ngebikin dari Yuhuan-nya nggak bisa balik. Dan Yuhuan no flash, itu bener-bener nggak ada escape tuh lagi. Dan ditambah dia juga udah nggak punya ultimate, yang dimana ultinya it's too early untuk digunakan. Tapi kalau misalkan nggak digunakan itu bakal kalah. Dan nice output combo. Udah akan langsung dikeluarkan oleh seorang Nightmare Cup. Dan bahkan 1v1 situation dari Rex Regum Keon di sini justru akan diberikan 2 double buff menuju ke Mayennya. Oke, kita lihat juga di sini juga ada serang Lung yang sudah berubah menjadi seorang naga kali ini seperti ingin survive terlebih dahulu karena tadi ada gertakan teman-teman Deep to Hide, tetapi di sisi lain juga ternyata dari seorang A-Lane pun harus terpiaf di bagian top lane kali ini seperti dia ada coveran dari seorang A-Lane-nya. Iya, betul. Ini benar-benar sulit sekali. A-Lane udah terlalu oversight dan bahkan playstyle A-Lane dengan sprint bisa dibilang memang akan mudah sekali untuk escape atau bahkan in and out combat. Tapi Deep to Hide harus tahu kalau misalkan udah kurang orang, sepertinya mereka udah nggak worth untuk dilanjutkan. Nah sama seperti ini, Rex Regum Keon harus benar-benar bermain dengan fase cepat di awal-awal. Bagaimana mereka bisa nge-cover Long yang memang masih belum bisa nge-carry teman-temannya. Karena dari segi HP base, Long dengan Lady Sun, menurut gue Lady Sun di sini bakal lebih mudah untuk nge-poke si Longnya. Betul. Apalagi ada Roaring Red-nya yang menurut gua sakit banget. Beserta ultimate shell-nya dari seorang Lady Sun-nya. Jake It Wolf sepertinya ingin mendapatkan dari Firehawk di bagian bawahnya kali ini. Tetapi seperti biasa temponya menurun terlebih dahulu karena masih cukup early banget. Dan dari Tyrant pun masih bisa dipegang oleh teman-teman RRQ kali ini. Zoyu mana berusaha mencoba untuk mempressure kepada 663 kali ini di bagian mid lane.
dan dari seorang Prince Prospera harus mundur terlebih dahulu. Tetapi sepertinya di bagian bot lane kali ini apakah ada gankingan oleh teman-teman Deep to High, tetapi tidak mau terlalu gegabah. Dia pun hanya mencuri beberapa resource jungle kepada teman-teman Rex Regum Shield. Gokil, ini 1400 untuk teman-teman yang ada di YouTube ya, di-share dulu ya. Gua kebetulan belum ngecek yang ada di TikTok, tapi kalian bisa re-share karena kita di sini bakal bacain komen-komen kalian juga ya yang menarik-menarik, ataupun kalau misalkan kalian mau tanya-tanya boleh juga. Tapi Winter is here berhasil menumbangkan seorang Zoyu. Outburst dibuang secara sia-sia. Deep to Hide mau nggak mau, kalau misalkan mereka dipaksa untuk team fight ini bakal sulit sekali. 3v1 situation, tapi masih bisa mendapatkan satu lam. What a nice play. Lam split speednya yang selalu dikeluarkan kali ini digocek sudah, tetapi Lam masih bisa cukup untung karena dia mempunyai satu trading elimination di bagian bot lane atau daerah Thailand kali ini. Tetapi teman-teman Rex Regum saya kita sudah melihat bahwa sepertinya dia sedang mencoba untuk mempressure di bagian outer tower mid lane kali ini. Karena apa? Karena teman-teman nih sedang berusaha untuk menghancurkan kepada teman-teman Deep to Hide di bagian outer tower bagian bot lane milik tim Deep to Hide kali ini. Ya, mungkin farm lane yang dimiliki sama Rex Regum Keon di sini di awal-awal benar-benar dibantu banget dengan Yuan-nya, tapi Meteor Kill sudah berhasil dibuka menuju ke Nightmare Cup. Nightmare Cup masih memiliki ultimate getting serious di sana. Namun Deep to Hide juga di sini harusnya mereka tahu dengan esensi bermain Lady Sun harus digalakin di lane-nya Lady Sun terus-menerus. Dan Rex Regum Keon dengan adanya winning spike condition yang lebih baik ketika bermain di clash lane harusnya mereka galakin di atas. Dan ini terjadi benar-benar kebalik dari kedua tim. Dan Deep to Hide berhasil mengamankan satu outer di clash lane-nya Rex Regum Keon. Yes, terjadi mirroring ya dari Deep to Hide kali kepada Rex Regum Keon, yang mana sebelumnya kita sudah melihat bahwa RRQ sudah mempunyai outer tower di bagian bot lane milik Deep to Hide, tetapi Deep to Hide berhasil memirroring ke bagian top lane kali ini. Dan Prince Plus kali ini sedang berusaha juga, tadi kita lihat mencari informasi juga di area Overlord atau di area Crimson Golem milik teman-teman Deep to Hide kali ini. Dan ini dia Deep to Hide sepertinya ingin mencoba mempressure di bagian mid lane, tetapi ada seorang Bai yang sudah mulai regrouping di bagian mid lane kali ini, tetapi ada seorang yang sedang stun sepertinya ingin berusaha untuk mempressure menggunakan time lapse dari seorang Jester kali ini. Outburst dikeluarkan begitu saja, tidak ada coveran, dan Jin sepertinya sedang berusaha inisiasi dan intensitas juga counter attack, tapi Lamun sudah cukup kesulitan karena tidak ada coveran tambahan dan Lamun harus tumbang begitu saja. Dia ada backline-nya, tidak sunset menuju backline, backline juga jangan ketir, tetapi di bagian sisi lain juga backline Deep to Hide juga sudah dilacak oleh teman-teman Rex Regum Seon. Bisa sanggup dikejar oleh seorang Mayen, dan itu dia Gesture menumbangkan kepada seorang Shark kali ini. Dari Overlord sisa satu orang ketinggalan dari seorang lain kali ini. Apakah bisa? Tidak ada teman-temannya, tinggal solo last man standing. Fanboy sudah mulai eksekusi, dibantu dengan timelapse-nya kali ini. Timelapse pun sedang berusaha untuk mengganggu pergerakan kepada seorang Alain, tetapi Alain masih bisa survive karena ada apa? Karena ada outer tower yang masih bertahan di bagian top lane. Tapi mid-nya lihat Flaming Palm dibuka terus menuju ke inner tower dari tim Deep to Hide. Ini sebenarnya benar-benar apa ya, menurut gua outburst yang dibuka sama Zhangfei too soon. Terlalu cepat lu buat buka fight, karena memang dua kawan lu dari Zoyu dan juga Alain plus Lady Sun-nya itu tidak ada di sana. Pertama, lu hanya memiliki teman Lam saja di area samping kanan lu. Tapi setelahnya lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan musuh-musuh lu juga di sana udah stick berempat. Ini udah susah banget sih untuk seorang Zhangfei keep up dengan team fight yang ada tadi ya. Yes. Menurut kita juga tadi terlalu cukup early ya dari outburst-nya kali ini. Tetapi kita juga di bagian bot lane kali ini Joe yang sedang berusaha untuk meng-clear minion terlebih dahulu beserta mem-poking damage-nya menggunakan Scorching Bolt beserta combo dari Wildfire-nya yang dia lakukan dari seorang Shark-nya kali ini. Tetapi kita lihat Rex Regum Seon ini mana temponya turun terlebih dahulu, sepertinya ingin ada trapping dari teman-teman Rex Regum Seon kali ini. Deep to Hide harus lebih hati-hati lagi untuk dari segi rotasinya. Dan di bagian mid lane pun sudah cukup ramai banget. Dari Roaring Red juga dibuka. Dari seorang lane di sana kali ini Jake H, dia pun harus mundur terlebih dahulu repositioning. Dan Rex Regum Seon mulai repositioning kembali ke bagian top lane. Sepertinya dia ingin menginvasi Crimson Golem kepada teman-teman Deep to Hide, sehingga dari seorang Lamnya tidak mempunyai buff damage-nya. Tetapi ternyata di bagian top lane-nya Deep to Hide sedang sudah ramai banget untuk mengusik kepada teman-teman Winternya juga kepada Joyo. Langsung saja connect. Outburst juga dilakukan karena agar ada tambahan absorb dari HP seorang Joyo milik DTH Jie. Itu kalau misalkan dia nggak buka outburst ya, itu Yes.
pasti bakalan kena Tereliminasi. kill sih, tereliminasi. Sulit banget kalau misalkan lu main tanpa support, tapi kalaupun support lu udah ulti dan itu ulti untuk pulang, itu next fight-nya Rex Regum Keon bakal berani terus. Dan terlihat sangat jelas gimana Jia itu bisa efektif untuk maju ke depan dan berhasil mendapatkan Lady Sun-nya. Setelahnya Jia juga nggak bisa pulang. Nah ini kayak udah overextend banget dari tim RRQ. Walaupun memang kita ngeliatnya itu udah bagus apa yang dilakuin sama si Long-nya, tapi next target yang dimiliki oleh tim Deep to Hide itu nggak cuman Long aja. Mereka masih punya ada Princess Frost dan bahkan Yuhuan juga di sana bisa dijadiin target yang benar-benar bisa di-lock oleh seorang Lam. Yes, dari Deep to Hide pun sepertinya ingin komit untuk mendapatkan overlord, tetapi teman-teman Rex Regum dari seorang bayi pun sedang berusaha untuk maju dan ini dia. Apakah seperti dilakukan, tetapi ternyata Winters is here juga. Berhasil mendapatkan overlord dan kali ini beserta Lam harus tumbang di tangan Prince Force kali ini. 6-6-3 berhasil mendapatkan satu jungle dari Deep to Hide. Betul. Ini mungkin banyak banget pertanyaan juga ya. Kalau misalkan Lam damage emang bagus bang, Lam damage emang bagus aja guys. Tapi kalau misalkan dilihat dari inisiasi yang dilakuin sama Deep to Hide seperti tadi ya, kayaknya Lam kali ini buat dapetin belakangnya itu agak sedikit susah. Dan dari itemisasi, ini udah terlalu fat. Master Sword udah kelar, item critical juga udah berada di tangan dari seorang Long. Ini bakal sulit banget untuk lo bisa nahan Flaming Palm-nya. Karena Flaming Palm itu adalah salah satu damage output terbesar dari seorang Long. Dan dia udah jadi Axe of Torment juga. Jadi untuk mid game, ini udah cukup untuk Rex Regum Keon sebetulnya menutup game. Cukup dengan 2 Shadow Overlord aja. Oke. Dari sesuai physical, apakah dari Shadow Overlord akan bisa untuk menutup game kali ini? Tetapi dari Deep to Hide gue yakin banget dia pun masih berusaha untuk defend Hidden Tower karena Inner Tower pun sudah mulai digerogoti oleh Rex Regum Keon. Tetapi kita lihat juga Tank selalu dibuka dari seorang Sunbeam kali ini. Tetapi kita juga timeless juga untuk menghalau pergerakan kepada Deep to Hide. Kali tadi di bagian bot yang sudah terancam karena ada Overlord yang sudah mulai maju. Shadow sudah hadir di bagian bot lane. Dari teman-teman Deep to Hide sedang berusaha juga untuk clear terlebih dahulu. Baru di bagian mid lane-nya ada seorang Lam. Sebagai ketahuan dari seorang mainnya Nightmare kali ini, Lam menggunakan space splitnya juga sedang berusaha juga clear kepada pion-pion Overlord-nya dengan cepat kali ini. Iya. Vanguard sudah berhasil di-clear oleh tim Deep to Hide. Karena Deep to Hide itu no worries mereka kalau misalkan kedatangan big waves yang seperti itu. Karena jujur Li, Deep to Hide itu benar-benar cepat untuk clear wave. Lu punya Zhou Yu ya kan dengan Scorching Bolt-nya, terus juga lu punya Lady Sun di sana yang dengan mudah. Ternyata di sana udah ada space split menuju kedua player sekaligus, tapi tidak bisa ditahan damage outputnya karena it's too big deal damage untuk tim Deep to Hide dan mereka harus coba untuk maksa kembali. Udah ada ultimate juga faultness dari seorang Jia. Jia mencoba untuk kabur kah? Dan ternyata Jia masih ingin perang kembali. Winter is here hanya untuk melakukan upaya zoning out, namun Alliance mencoba untuk masuk dengan penggunaan satu ultimate dan ternyata Meteor Kill kembali bakal dikonekin menuju ke Jester Flow dan Jester Flow is tumbang dan bahkan Yuan masih bisa mendapatkan kill dengan HP yang sangat tipis seperti itu Lucky. Yes, karena ada bantuan Outer Tower mid lane ya kali ini sehingga salah satu rekan-rekan dari Deep to Hide pun harus tumbang di bagian mid lane. Ya. Teman-teman DTH pun harus mundur terlebih dahulu, harus lebih disiplin lagi, tidak boleh terlalu memaksakan untuk war selanjutnya kali ini. Oh my god, item yang udah dimiliki sama Princess Frost ini udah item ahead banget guys. Kurang ahead apalagi lu Glacial Buckler udah punya, terus bahkan lu nggak bikin SOR. SOR cuman mentahannya doang yang lu buat, walaupun dengan efek yang sama hanya beda output damage-nya nggak segitu maksimal SOR. Tapi menurut gue ini udah cukup. Dan bahkan ya saat ini Yuhuan sendirian trying hard banget dan dibantu dengan seorang Mayan di sana. Apes bakal mencongkel. Lady Sun tidak akan bisa diselamatkan sama sekali dan bahkan dari belakang Flaming Ball menutup nyawa seorang Zhou Yu di sana. Time for Lucky. Yes, ada sempat Infinite Fastness juga dikeluarkan dari seorang Jia kali ini agar lebih survive terlebih dahulu, tarik terlebih dahulu karena tadi ada gertakan dan posisinya agak cukup nggak enak dari seorang Jia. Dia pun harus mundur dan teman-teman dari itu sepertinya ingin nge-press kepada area mid lane atau area top lane kali ini karena ada 2 gelombang minion yang sudah mulai dekat di high ground towernya. Space split dilakukan dari seorang Lam ya di bagian mid lane, tetapi ada timeless juga untuk malah pergerakan dari teman-teman DTH di bagian top lane kali ini dan itu di high ground tower pun sepertinya sudah berhasil dieksekusi besar di bagian mid lane kali ini. Lam sedang berusaha untuk defend di bagian bot lane, tetapi ternyata 5 orang musuh yang ingin komit di bagian area top lane kali ini, tetapi Deta saat juga mendapatkan bagian back lane-nya. Selain Dead from Below mengikut salah satu rekan dari teman-teman
sayang. Dan ini dia, dari sampai baju harus tumbang. Tetapi ternyata Alain pun tumbang juga. Satu ke satu di bagian mid kali ini. Tetapi ternyata dari double kill dapatkan seorang Ci. Baik kali ini yang dimaksud. Dan Mayan mendapatkan satu orang Jeffrey. Tersisa 2 orang kali ini. Apakah Crystal bisa didapatkan dari teman-teman RRQ kali ini? Karena ada beberapa gelombang minion masih tersendat di bagian mid lane. Dan top lane pun sepertinya akan masuk kembali ke area base DTH kali ini. Apakah DTH masih bisa untuk mendefend kali, tetapi Fester juga dikeluarkan dari seorang Luya kali ini ke bagian backline. Joyo pun tertancap. Tidak ada coveran. Lady Sentry tetapi mendapatkan seorang main kali, tetapi Crystal pun masih terbuka. Tidak ada gelombang minion dan ace yang didapat dari Rex Regum Sound, tetapi seperti tidak bisa di-aim karena tidak ada gelombang minion dan Lam sudah spawn. Ya betul, Lam sudah spawn kembali. Ini benar-benar sulit sekali untuk Deep to Hide. Mereka bahkan tidak membutuhkan Vanguard Overlord. Yang dimana tadi gue sempat prediksi ini 2 kali Vanguard. Mereka sebenarnya udah bisa nge-closing gamenya. Dan betul saja, Vanguard kedua kemungkinan besar akan digunakan oleh tim Rex Regum Keon menuju ke area bottom lane untuk closing the game. Kalaupun mereka nggak dapetin closing gamenya, mereka di sana berhasil dapetin satu-satunya high ground tower yang dimiliki oleh tim Deep to Hide. Dan Deep to Hide mau nggak mau mereka harus bisa start ini secara cepat karena mereka punya advantage ya. Masih lama banget spawning dari tim Rex Regum Keon sehingga Deep to Hide bisa mengamankan Overlord yang kedua yang enhance lebih tepat ya guys. Yes. Overall yang sudah enhance di mana harusnya bisa untuk memanage gelombang minion lebih rapih lagi dari sebelumnya kali ini. Tapi RRQ kali ini sepertinya ingin komit untuk mendapatkan Tyrant, di mana pastinya mendapatkan buff damage dari pasifnya Tyrant kali ini. Tetapi dari inner tower Vision Squid pun sudah di pop up oleh teman-teman DTH di bagian bot lane. Agar apa? Agar mendapatkan vision di area Crimson Golem. Dan di area Azure Golem pun sudah ada vision juga untuk teman-teman DTH kali ini. Sehingga rotasi dari Rex Regum Seon harusnya lebih hati-hati lagi di area jungle milik teman-teman DTH kali ini. Iya, ini lama banget sih. Ini buffnya sangat berbeda Time for Lucky. Yang satu punya buff enhance wave di tiap lane-nya. Dan bahkan Rex Regum Keon di sini decide untuk mengamankan alternatifnya di area mid to late game. Yaitu adalah Shadow Tyrant yang menurut gua buff damage is good for Rex Regum Keon ketika mereka ahead. Kayak not really bad gitu kan. Mereka juga masih bisa melakukan covering satu sama lain dengan tambahan movement speed buff yang dihasilkan dari Shadow Tyrant itu sendiri. Dan Rex Regum Keon harus fast end, mau nggak mau. Karena makin late game mereka makin susah. Ataupun mereka di sini harus coba untuk main dengan keep up pakai silongnya. Jangan sampai kayak kejadian seperti tadi lagi. Kayak fastness ke depan, terus lu nggak bisa pulang. Bahkan semua agro crystal itu masuk ke long semua. Dan dari segi item bisa long, sudah Star Brick dan juga Siege Breaker. Ini gila. Ini bakal jadi long debut di di live stream dunia game waktu Indonesia bermain ini yang paling sukses dari 100% menurut gua. Karena lo kalau udah Siege Breaker udah sakit banget. Gak butuh Siege Breaker aja dia sebenarnya Flaming Palm itu udah bisa dapetin true damage mungkin ya hampir 1000-an. Iya. True damage dari Long pun udah sangat pedih banget sehingga dari DTH pun harus pinter-pinter untuk memancing kepada Longnya kali ini agar bisnisnya bisa dibuang sia-sia oleh teman-teman Rex Regum. Tetapi Rex Regum pun harus lebih disiplin kembali dan itu dia bisnis pun yang baru gua bilang. Tetapi kita lihat juga dari Rex Regum apakah ingin komit untuk war kali ini. Tetapi ada time lapse dari seorang Jester yang dibuka tadi. Sebenarnya ingin inisiasi, takutnya ada gertakan oleh teman-teman DTH sehingga timelapse dari seorang Jester harus dibuka begitu saja. Oh my god, ini bahaya. Deep to Hide sudah mulai bangkit lagi dan bahkan trappingnya sangat baik sekali. Di sana bakalan dibuka dengan Meteor Kill, Upburst dan langsung mencoba untuk masuk. Namun timelapse akan langsung nempel menuju ke Alain. Alain masih ada satu penggunaan dari Meteor Kill di sana kan, tapi ternyata tidak ada di belakang. Sudah ada Death from Below, namun Lam tidak bisa dive terlalu jauh dari kawan-kawannya dan 2-1 bukan kabar yang baik untuk tim Deep to Hide. Yes, Deep to Hide walaupun 3 orang seperti Idai masih ingin komit untuk mendapatkan inner tower, tetapi ternyata di sana dari seorang Lung. Set Century sudah pecah, apakah masih dieksekusi dan itu dia double kill yang didapatkan dari seorang Jack kali ini. Dan inilah di sana memang benar-benar sangat sakit banget dari ultimate shield beserta rolling red yang diciptakan dari seorang JJ kali ini. Baik, kamu kenapa? Oh no, masih bisa digocek walaupun tadi kita lihat ada ultimate shield yang dikeluarkan dari seorang Jake X Wolves.
Lady Sun di bagian mid lane. Kacau, Dan ya. Tempest Dragon 30 detik lagi sepertinya bakal pop up. Langsung dikasih 20 menit kita. Opening kali ini. Pembukaan match 1 langsung 20 menit karena Betul. wajar menurut gua ya. Karena ini best of one di group phase teman-teman Yes. semuanya. Jadi mereka pengen game ini mati-matian banget. Mereka pengen coba buat menangin terus gitu kan. Dan bahkan player-player dari tim Deep to Hide harus coba untuk maksimalin Tempest Dragon-nya. Karena kalau misalkan mereka di-delete, di-eliminate di game kali ini, nampaknya Deep to Hide bakal sulit nanti. Karena lawan mereka juga di grup A nggak main-main, ada Dominators juga kan di sana. Ada tim Tuyul Family juga bahkan yang isinya ya kan. Ini veteran-veteran dari game sebelum Hawk. Yes, betul-betul sekali. Ini veteran-veteran udah akan main ya untuk Ya. di DGWB season kedua kali. Jadi pastinya matchnya sangat seru banget. Dan Tempest Dragon Final Showdown sudah dibuka. Kali ini penentuan antara kedua belah pihak tim kali ini. Apakah DTH akan berhasil untuk mendapatkan Tempest Dragon kali ini karena JY masih memancing saja. Apakah dari teman-teman Rex Dragon Zion akan terpancing kali ini demi damage dari Jack H-Wall Gak ada lain selalu ini. di pop up kali ini walaupun ada Scorching Bolt yang sudah memblocking kepada lain. posisinya RRQ kali ini. Noah lain harusnya bisa bakalan langsung di-start di sini dulu. Yes, tetapi ternyata ada damage juga dilakukan di bagian backline-nya, outpost juga dibuka dari teman-teman Follow DTH up. kali, tetapi di bagian backline-nya ada seorang Alay juga yang sudah dibuka tetapi saja harus tumbang. Dan seorang Bai pun sudah terancam karena ada seorang Alay yang masih komit untuk mendapatkan seorang Bai kan tadi Bai harus tumbang. Di bagian backline Alay pun Metro Coil selalu dibuka. Dan seorang Alay tetapi ada bantuan dari seorang Jay kali ini untuk Gila. front line kepada seorang Alay tetapi masih cukup survive. Tapi ada Ultima Shell. No Vestas cepat sekali dari seorang Jia sehingga dia pun masih survive. Bot lane pun sudah terancam dan mid lane pun tersisa beberapa gelombang minion saja DTH. Ada satu gerombak minion dari DTH. Apakah masih bisa untuk di-defend dari teman-teman RRQ tentang kebiakan ada seorang yang menculik satu orang itu dari seorang Sunband-nya kali ini dimiliki oleh Jester Blow. Jester Blow langsung terlebih dahulu, tarik dulu terlebih dahulu walaupun ada joningan dari Prince Pojok itu Winter Isian juga sehingga DTH pun masih agak cukup besar dari time lapse juga. Konik 4 orang, tapi ada satu Dragon Tempest yang sudah masuk ke bagian base-nya kali ini. 3 orang pun harus tumbang. Di bagian masih terancam. Ada Season dari seorang Lam, masih cukup dari seorang Lam, tetapi dari seorang Jia pun harus tumbang. Dan dari High Ground Tower pun sudah hancur 2 mid lane sampai bagian bot lane. Dan dari satu